Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Merlin Sutomo senang dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan saat ini topik menarik yang akan kita bahas bersama yaitu anemia defisiensi besi pada anak. Benar, bukan hanya terjadi pada orang dewasa saja. Anemia merupakan salah satu kondisi umum yang sering terjadi pada anak-anak. Anak Indonesia pun tak luput dari masalah anemia ini. Kekurangan zat besi merupakan biang kerok utama. Lantas, sebagai orang tua bijak, apa langkah tepat yang penting kita lakukan untuk ciptakan anak bebas anemia? Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini Dr. Matricia Delaros Silinaung yang siap untuk memberikan informasi seputar bahaya anemia pada anak serta solusi jitu untuk menghindari dan mengatasinya. Dr. Matricia Delaros menyelesaikan kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2016 silam sebelum menyelesaikan profesi dokter dari universitas yang sama pada tahun 2019. Kemudian beliau sempat menggali pengalaman di RSUD Datu Binangkang dan Puskesmas Lolak di Bolaang Mongondo di tahun 2019 hingga 2020. Sebelum melayani di Rumah Sakit Advent Manado dari 2021 hingga September 23. Dan tiba saatnya kita menyapa Dr. Matricia Delaros Silinaung di studio. Halo dokter. Halo Mem. Apa kabarnya nih dokter? Luar biasa baik. Nah ini namanya Dr. Matricia Delaros Silinaung. Nah ini akrabnya biasanya dipanggil apa dokter nih? Dela. Dokter Dela saja ya. Oke, akrabnya dokter Dela. Baik dokter Dela, kita akan segera membahas ya diskusi kita dengan topik anemia defisiensi besi pada anak. Tetapi sebelumnya mari kita buka dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa dokter. Baik sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa pemberi berkat dan perlindungan dalam kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu menjadi bagian kami pada saat kami rindu untuk mendengarkan informasi sehubungan dengan bagaimana agar kami dapat menjaga kesehatan tubuh kami. Khususnya pada saat ini bagi para orang tua agar kiranya dapat bersama-sama belajar dan dapat menjaga anak-anak kami agar dapat terhindar dari masalah anemia. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mendoakan khusus kepada dokter Dela Silinaung yang sudah bersama-sama dengan kami. Berikan ya Tuhan kebijaksanaan daripada-Mu agar dapat berkata-kata dengan baik dan jelas. Dan tentunya ya Tuhan semuanya dapat menjadi kepujian nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh program kami pada saat ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak ya dokter. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita, Dr. Matricia Delaros Silinaung. Sehubungan dengan topik kita, anemia defisiensi besi pada anak. Baik dokter, saya ingin tanya ini ya, sehubungan dengan anemia defisiensi zat besi ya pada anak ini. Nah kalau secara umum itu disebut anemia saja ya. Nah ini sebenarnya anemia itu apa dokter? Nah sahabat live, anemia defisiensi besi pada anak merupakan suatu masalah kurangnya nutrisi paling sering pada anak di seluruh dunia. Dan terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian kita masuk pada anemia. Apa sih sebenarnya anemia itu? Nah, anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya lebih rendah dari biasanya. Itu menurut WHO. Dan fungsi dari hemoglobin itu sendiri ada 3, yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh
Nah, ini adalah fungsi utama dari hemoglobin sendiri. Kalau hemoglobinnya kurang, maka pasti tubuh kita juga kurang oksigen dong. Nah, sedangkan sel-sel dalam tubuh kita itu memerlukan oksigen untuk melakukan kerjanya. Jadi kalau kurang, ya otomatis dia tidak bisa bekerja dengan baik. Yang kedua adalah menjaga bentuk sel darah merah. Yang ketiga, mengangkut karbon dioksida. Nah, bila Hb atau hemoglobin kurang, maka pembuangan karbon dioksida juga itu tidak maksimal. Akan terjadi penumpukan di sana. Dia terjadi penumpukan karbon dioksida, dan ini kalau karbon dioksidanya tertumpuk lebih banyak dan juga lebih banyak lagi, maka itu sudah toksik dalam tubuh kita. Makanya anak akan sering sakit. Oke, dokter. Nah, kalau anemia defisiensi besi ini sendiri, apa ada penjelasan spesifiknya, dokter? Nah, kita sudah bahas tadi tentang anemia. Sekarang defisiensi besi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, defisiensi itu artinya kurang ya. Jadi defisiensi besi itu adalah kurangnya zat besi. Jadi anemia defisiensi besi itu merupakan masalah defisiensi nutrisi tersering pada anak di seluruh dunia, terutama di negara yang sedang berkembang, termasuk juga Indonesia di dalamnya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam tubuh penderita, itu menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, anak membutuhkan nutrisi untuk dia bertumbuh dan juga berkembang secara optimal. Nutrisi itu ada dua, yaitu makro dan juga mikro. Kalau makro itu ada tiga kan yang kita tahu, karbohidrat, protein, lalu lemak. Terus mikro ada vitamin dan mineral. Vitamin ada A, B, C, D, dan K. Kemudian mineral itu ada zat besi, kalsium, yodium, dan lain sebagainya. Semua ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, apalagi di 1000 hari pertama kehidupan, ketika terjadi masalah di 1000 hari pertama kehidupan ini, maka efeknya sampai dewasa. Nah, untuk itu, anak itu perlu kita dampingi dalam periode emas ini. Seperti itu. Oke, dokter. Nah, untuk status data statistik ya, dokter. Kita bicara data statistik. Masalah anemia pada anak ini sebenarnya apakah masih benar ya? Apa ini masih tinggi? Ya. Menurut World Health Organization, sekitar 25% dari populasi dunia mengalami anemia. Dan hampir setengahnya itu mengalami anemia defisiensi besi. Sekitar 40% anak usia prasekolah, yaitu sekitar 3-6 tahun ya, di negara berpenghasilan rendah dan menengah mengalami defisiensi besi atau anemia. Nah, anemia defisiensi besi juga ini bukan hanya di negara berkembang, tapi ada juga di negara maju dengan kelompok yang beresiko tinggi seperti bayi dan anak di bawah 5 tahun, yaitu balita. Data dari Rikesdas atau dengan riset kesehatan dasar pada tahun 2018, pada anak usia 0 sampai 59 bulan, yaitu sekitar 0 sampai 5 tahun ya, sekitar 38,5% itu mengalami anemia. Itu ditulis di jurnalnya Salangka dan kawan-kawan tahun 2022. Nah, di Indonesia sendiri masih sangat tinggi. Terutama pada wanita hamil dan anak bawah 5 tahun tadi. Usia sekolah dan juga pekerja berpenghasilan rendah. Nah, pada anak-anak Indonesia, angka kejadiannya itu berkisar sekitar 40-50%. Dan hasil survei kesehatan rumah tangga melaporkan bahwa kejadian anemia defisiensi besi sebanyak 48,1% pada kelompok usia balita dan 47,3% pada kelompok usia
anak sekolah. Itu menurut IDAI. Oke dokter, jadi sebenarnya Indonesia juga patut ya untuk perhatikan Iya. kasus anemia pada anak ini ya dokter ya. Baik, nah untuk akar masalah atau penyebab utama seseorang atau seorang anak ya jadi terkena anemia ini apa saja dokter? Nah, penyebab anemia ada banyak. Nah, bukan hanya defisiensi besi saja, tapi ada macam-macam. Untuk itu, tidak semua anak anemia kita berikan zat besi. Kita juga harus mengetahui penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Iya. Nah, kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, baru kita treat, kan? Betul. Yang pertama adalah kurang gizi. Terus yang kedua ini defisiensi zat besi. Kemudian perdarahan, penyakit kronis, cacingan, obat-obatan yang bisa mempengaruhi hemoglobin itu sendiri. Kemudian kelainan darah seperti talasemia dan lain-lain. Kemudian gangguan sumsum tulang. Karena sumsum tulang ini kan adalah pabrik ya. Pabrik untuk membuat sel darah merah. Nah, di situ pabriknya. Jadi, kalau ada gangguan di sini, itu yang menyebabkan anemia. Nah untuk negara yang berkembang itu sendiri, cacingan yang harus diperhatikan ya bisa menjadi salah satu penyebab ya dari seorang anak terkena anemia dokter. Nah jadi apa sebenarnya fungsi dari zat besi ini sebenarnya dok? Nah kita harus tahu zat besi itu apa. Salah satu zat besi itu adalah salah satu zat utama pembentuk dari hemoglobin. 70% dari zat besi ditemukan di dalam hemoglobin. Yang ketiga adalah didapatkan di makanan. Nah, zat besi ini tidak dibentuk dari dalam tubuh kita, tapi dia dari luar. Yaitu nutrisi yang kita makan, nah kita dapat dari situ zat besinya. Kemudian, dia mempunyai dua jenis, yaitu hem dan non-hem. Nah, hem ini adalah zat besi yang terkandung di dalam ASI. Nah, yang kedua adalah hem yang terkandung dalam protein hewani. Kemudian non-hem itu terkandung dalam susu formula. Terus pada sayuran juga. Nah, zat besi yang hem ini dia 20 kali lebih mudah diserap bayi dibandingkan yang non-hem. Terus yang non-hem ini membutuhkan hem ini untuk dapat diserap oleh tubuh. Nah, kita masuk kepada fungsi dari zat besi. Fungsi dari zat besi itu adalah untuk membentuk hemoglobin. Dan yang kedua, penting dalam pembentukan saraf otak. Yang ketiga, dibutuhkan dalam aktivitas atau kerjanya otak. Dan selanjutnya membantu kerja enzim dalam stimulasi saraf. Dan terakhir salah satu elemen penting yang dibutuhkan enzim untuk sistem imun. Oke dokter, jadi sebenarnya begitu banyak ya fungsi dari zat besi pada anak-anak, bukan hanya agar terlihat imut-imut dan kemerah-merahan ya dokter ya. Baik, nah apakah ada tanda-tanda yang bisa kita ketahui untuk dapat mencegah lebih lanjut keadaan anemia ini pada anak? Tanda anak yang mengalami anemia defisiensi besi itu, yang pertama itu kita lihat pucat. Nah, pucat ini pucat ini kita bisa lihat di konjungtivanya anak. Biasanya dokter periksa di bagian bawah sini. Di mata ya ditarik seperti ini ya dokter. Seperti itu. Terus di telapak tangan dan telapak kaki atau telapak kaki. Yang kedua, tanda yang kedua adalah dia irritable. Jadi dia sering sekali rewel. Terus nafsu makannya itu menurun. Ada gangguan pertumbuhan di sana dan juga stunting. Kemudian dia mudah sakit. Jadi dia sakit-sakit terus gitu. Kemudian pada anak yang lebih besar, perhatiannya mudah untuk teralih. Dan juga pada anak yang sudah sekolah, dia sulit untuk berkonsentrasi, gangguan belajar. Terus kalau anak yang mengalami anemia defisiensi besi yang sudah lama, yaitu dia tandanya ada pika.
Apa itu PIKA? Dia terus-menerus mengkonsumsi benda yang tidak lazim atau bukan makanan, atau makanan yang tidak ada nutrisinya gitu. Ya, seperti makan tanah, sabun, terus makan kertas, apalah itu. Tapi ini berlangsung pada anak anemia defisiensi besi yang sudah lama dan berat. Itu kita diagnosis di atas 2 tahun. Kalau dia di bawah 2 tahun itu masih normal karena dia masih pada fase oral. Dia suka sekali mengeksplor apa dimasukkan ke mulut. Iya, apa dimasukkan. Iya. Baik dokter, jadi sudah begitu banyak dokter sudah sebut-sebutkan tadi apa saja ya tanda-tanda kalau seorang anak itu mengalami anemia ya dokter. Nah, kalau kita biarkan, apa akibat fatalnya dokter yang akan terjadi pada anak? Ya. Akibat dari anemia defisiensi besi itu yaitu pertumbuhannya tidak maksimal. Dan kemudian stunting, terus ada gangguan pada nafsu makannya, terus gangguan kognitif yaitu daya tangkapnya dia menurun, gangguan mental, ini sulit disembuhkan. Kemudian nilai sekolahnya yang rendah dan mudah terjadi infeksi. Nah ini akibat yang bisa terjadi ya, tapi bukan pasti terjadi. Baik dokter, dan untuk faktor resikonya tadi sudah saya tanyakan apa penyebab, sekarang faktor resikonya apa saja dokter? Faktor resiko yang besar kemungkinan anak mengalami anemia defisiensi besi yaitu bayi yang lahir prematur. Karena cadangan besi saat hamil itu berkurang. Kurang kan harusnya dia sampai 9 bulan, tapi dia hanya di bawah itu, ya cadangan besinya itu kurang. Terus karena bayi lahir sebelum waktunya kan, karena prematur. Kemudian pemberian susu sapi sebelum usia 1 tahun. Selanjutnya bayi dengan susu formula dengan jenis non-fortified. Tapi kalau di Indonesia semuanya sudah terfortified ya. Kemudian anak di atas 1 tahun yang mengkonsumsi susu sapi di atas 700 ml per hari. Ini karena berlebihan mengkonsumsi susu sapi. Terus alergi susu sapi dan kemudian anak dengan infeksi kronis. Selanjutnya vegan lifestyle dan ibu anemia saat mengandung. Oke dokter, jadi bisa ditekankan kembali sehubungan dengan diet vegetarian atau vegan ini. Jadi benar ya dokter, itu bisa menyebabkan seorang anak mengalami anemia. Iya. Karena kandungan zat besi biasanya banyak ditemukan pada produk-produk hewani kan. Nah, dan produk hewani itu yang tadi hem itu, dia lebih mudah diserap tubuh daripada yang non hem. Seperti itu. Oke dokter. Jadi harus kalau produk non hewani harus dikonsumsi berapa banyak gitu untuk mengatasi anemia itu sendiri. Baik dokter. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Kita akan jeda sebentar ya dokter. Masih dengan topik anemia defisiensi besi pada anak. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Matrisha Della Rosilinaung dalam topik anemia defisiensi besi pada anak. Baik dokter, untuk menyambung diskusi kita, tadi sudah banyak diskusi sehubungan dengan faktor-faktor penyebabnya, banyak hal lagi. Tapi saya belum tahu nih dokter, apa sebenarnya atau seberapa banyak secara spesifik kebutuhan zat besi ini pada anak? Nah, kebutuhan zat besi pada anak menurut Kemenkes pada tahun 2019, angka kebutuhan gizinya yaitu 0 sampai 5 bulan
0,3 mg per hari. Dan selanjutnya 6 sampai 11 bulannya 11 mg per hari. 1 sampai 3 tahun 7 mg per hari. Oke. Nah, ini untuk mengukur apakah anak kita ini sudah benar-benar mencukupi kebutuhan zat besinya atau tidak, kurang atau tidak, itu ukurnya caranya gimana, dokter? Paling ideal itu kita memeriksakan serum iron, TIBC, dan ferritin, kemudian bisa juga kalau misalnya mau periksa, tadi kan agak mahal ya. Iya. Kalau mau periksa yang lainnya bisa dengan periksa pemeriksaan lab yang hemoglobin dan hematokrit gitu. Oke, jadi sebenarnya tidak ada cara lain ya dokter, harus memeriksakan darah, bukan hanya prediksi dari wajah aja sebenarnya ya. Baik dokter, nah untuk mencegah anak kita terkena anemia ini apa saja cara-caranya? Pencegahan anemia defisiensi besi yang direkomendasikan IDA yaitu yang pertama, pastikan bayi mendapat kolostrum dari awal. Terus kemudian ASI eksklusif hingga anak berusia 6 bulan. Kemudian MPASI yang kaya akan zat besi yaitu sumbernya dari protein hewani. Kemudian ada suplementasi zat besi. Nah ini opsional ya, kita lihat kebutuhannya si baby itu gimana. Nah jika tidak bisa memenuhi kebutuhan zat besi harian dari makanan ya diberikanlah suplementasi zat besi ini. Dan dosisnya bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak tentunya. Oke dokter, nah untuk penyerapan vitamin C, penyerapan zat besi ini katanya bisa menggunakan vitamin C untuk mempercepat, apa benar demikian dokter? Ya, benar sekali kalau ini. Ini karena vitamin C merupakan faktor pendukung dari penyerapan zat besi itu sendiri. Nah, kalau asupan dari zat besi yang dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C lebih efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin itu sendiri. Oke dokter, nah apalagi hal-hal yang bisa mempengaruhi penyerapan zat besi ini pada tubuh anak? Apa mungkin ada yang bisa mempengaruhi dia jadi lebih lambat atau malah lebih cepat selain vitamin C tadi dok? Ya, yang dapat membantu penyerapan dari zat besi ini yaitu vitamin C tadi, kemudian zat besi dari heme yang tadi, kemudian vitamin A dan fruktosa atau gula yang dalam buah, bukan gula tambahan ya. Kemudian yang menghambat penyerapan dari zat besi ini yaitu kalsium, gula yang dalam kadar tinggi, teh dan kopi, kemudian kacang-kacangan, gandum, soya, dan biji-bijian. Nah, kalau contohnya vitamin C tadi yaitu jeruk, ada tomat, ada stroberi, nah seperti itu. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan penggunaan suplemen zat besi, dokter? Nah, biasanya kita takut anak-anak kita makannya kurang zat besi, jadi ujung-ujungnya diberikan suplemen zat besi. Nah, apakah aman untuk digunakan dalam sehari-harinya anak ini? Ada yang direkomendasikan oleh IDA, pemberian suplementasi zat besi, yaitu dosis dan lama pemberian suplementasi besi usia bayi BBLR atau berat badan lahir rendah yang di bawah 2.500 gram dan cukup bulan. Dosis besi elemental ini yang bayi berat badan lahir rendah itu yaitu 3 mg per kilogram berat badan per hari. Usia 1 sampai 2 tahun diberikan. Kemudian yang cukup bulan 1 mg sampai 2 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, itu diberikan saat bayi usia 4 bulan sampai 2 tahun. Kemudian, kenapa seperti itu? Karena saat kita kan pas bayi lahir, dia memiliki cadangan zat besi. Tapi saat 4 bulan, dia zat besinya itu menurun.
menurun zat besinya. Walaupun dari ASI ada zat besi, tapi cuma sedikit sekali. Nah, saat itulah kita berikan zat besi, suplementasi zat besi kepada bayi yang berusia 4 sampai 2 tahun. Nah, 2 sampai 5 tahun, yaitu balita, diberikan 1 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, ini diberikan 2 kali seminggu selama 3 bulan. Selama 3 bulan berturut-turut setiap tahunnya. Kemudian, di atas 5 sampai 12 tahun pada saat usia sekolah, diberikan 1 mg per kilogram berat badan per hari, 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut sampai, 3 bulan berturut-turut setiap tahunnya. Nah, usia 12 sampai 18, itu usia remaja, diberikan 60 mg per hari. Lama pemberiannya itu ya 2 kali per minggu selama 3 bulan berturut-turut tiap tahunnya. Oke, baik. Jadi sebenarnya penggunaannya lumayan spesifik ya, Iya. dokter. Nah, bagaimana cara pemberian suplemen zat besi ini yang baik kepada anak kita? Caranya itu, yaitu pertama, waktu terbaik adalah saat perut anak kosong, yaitu di antara 2 jadwal makan. Di antara jam makan pagi atau jam makan siang, seperti itu. Nah, kurang lebih 20 sampai 30 menit sebelum jadwal makannya. Ya kan perut kosong kan? Iya. Terus harus diberi minuman air putih sesudahnya. Jangan diberi susu. Karena susu kan menghambat penyerapan zat besi. Ya. Terus bila anaknya mual atau muntah, atau dia tidak mau minum karena rasanya agak lain ya, bisa diberikan berbarengan dengan makanan. Walaupun sebenarnya ini mengurangi penyerapan besi hingga 40%. Terus beri jeda minimal 1 jam dengan pemberian vitamin lain yang mengandung zinc. Nah, pemberian zat besi dengan dosis terapi maksimal diberikan selama 5 bulan. Kemudian dikonsultasikan pemberian dosis zat besi setiap bulan ke dokter spesialis anak. Kalau dosis terapi ya. Oke, dokter. Nah, kalau misalkan kita memberikan zat besi atau suplemen khususnya ya, lalu berlebihan, apa akibat fatal pada anak? Ya, tentu. Dia akan menyebabkan keracunan zat besi saat dikonsumsi di atas 40 mg per hari. Nah, dia akan mengalami gangguan hati seperti pembengkakan, terus denyut jantung yang abnormal, dan lain-lain. Itu. Baik dokter, nah bagaimana cara kita untuk melakukan screening dari ADB ini, anemia defisiensi besi ini dokter? Tentunya dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Ya minimal tadi, pemeriksaan hemoglobin atau hematokrit, karena kan masih terjangkau ya. Tapi idealnya itu adalah serum iron, terus yang kedua itu total iron binding capacity, ferritin, dan transferrin saturation. Setidaknya 1 kali di usia antara 9 sampai 12 bulan. Nah, ini dapat diulang paling tidak 1 tahun sekali. Itu menurut American Academy of Pediatrics dan CDC. Jadi setahun sekali ya lakukan screening ini. Nah, umur berapa biasanya dianjurkan? Setiap umur berapa? 9 sampai 12 bulan dia diperiksakan, 1 kali diperiksa. Terus diulangi. Jadi jaraknya kurang lebih setahun juga ya dokter. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita masuk ke mitos dan fakta. Saya akan membaca mitos dan fakta yang pertama. Anemia pada anak bersifat genetik nih dok. Mitos atau fakta? Ya, itu ada yang bersifat genetik. Contohnya itu thalassemia tadi. Terus sel sabit, kemudian G6PD. Itu contohnya.
Oke, baik dokter. Nah, kemudian mitos dan fakta yang terakhir nih dokter, saya akan bacakan. Semua anak yang banyak makan daging merah dan sayuran hijau pasti terhindar anemia. Nah, ini pasti. Bagaimana? Mitos atau fakta dokter? Pasti terhindar anemia ya? Yes. Iya, pasti. Oke, pasti ya. Sebenarnya itu karena memang mengandung tinggi atau Iya, bagaimana? mengandung zat besi yang tinggi kan, ya Oke. protein hewani. Iya. Dan juga sayuran hijau yang bila dikonsumsi dengan banyak pasti zat besinya juga banyak. Seperti Oke, itu. baik dokter. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sebelum kita tutup diskusi kita dokter, saya ingin tahu apa ada closing statement yang bisa dokter sampaikan untuk sahabat live sekalian? Baik, sahabat live, pencegahan defisiensi besi dimulai sejak kehamilan. Dan di 1000 hari pertama itu kita harus menjaga anak itu, mendampingi dia agar supaya pertumbuhan dan perkembangannya itu optimal ya, dengan tadi terhindar dari defisiensi zat besi. Kemudian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama kehidupan dilanjutkan dengan MPASI dengan menu lengkap. Yang terakhir, suplementasi besi terutama pada anak dengan faktor resiko harus diberikan. Baik, jadi jangan lupa pencegahan itu ya lebih baik daripada nantinya kalau sudah fatal ya dokter ya. Baik, terima kasih untuk closing statement yang sudah disampaikan untuk sahabat live sekalian. Pada saat ini kita akan segera tutup diskusi kita. Bisakah saya minta dokter untuk memimpin kita di dalam doa tutup dokter? Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan sudah pimpin kami dalam diskusi pada saat ini. Dan biarlah materi yang telah dibagikan tadi dapat berguna untuk sahabat live. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati juga masing-masing kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Amin. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kembali kepada Dr. Della ya untuk waktu dan ilmunya. Tentunya sahabat live sekalian juga berterima kasih sudah banyak belajar dari dokter. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Amin, terima kasih. Amin. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Saatnya kami pamit mundur diri, demikian perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.